Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi basic safety. Kebijakan HCCPGN yang dimiliki itu ada 9 poin. Yang pertama adalah mengutamakan aspek HCC, kemudian mematuhi peraturan perundangan HCC serta menggunakan teknologi yang tepat guna sesuai standar nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, PHK, gangguan keamanan, serta pencemaran lingkungan. Yang keempat adalah memastikan pemahaman dan implementasi corporate life saving rules atau CLSR pada pekerja dan mitra kerja, dan melakukan intervensi terhadap kondisi maupun tindakan yang tidak aman. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja serta mitra kerja, ini poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam adalah melakukan upaya perlindungan lingkungan. Poin ketujuh, mengelola insiden melalui investigasi dan belajar dari kejadian untuk mencegah kejadian yang serupa di masa mendatang. Yang ke-8 adalah mengikut sertakan menjalin relasi dan komunikasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang relevan termasuk masyarakat terkait aspek HSSE. Yang terakhir adalah mengevaluasi sistem manajemen K3PL serta energi secara rutin guna perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya, PGN juga memiliki target HSSE subholding gas tahun 2022, yang mana isinya adalah number of accident atau NOAH itu ditargetkan 0, total recordable injury rate atau TRIR itu 0,11 ya, kurang dari ya. Kemudian proses safety event level 1 itu sama dengan 0. Kemudian illness fatality itu 0. Total emission reduction ya, ada total emission reduction, ini angkanya di 0,05% dari business as usual atau BAU tahun 2022. Total recordable incident security atau TRIS dengan kategori signifikan dan atau katastrofik itu sama dengan 0. Selanjutnya, lagging dan leading HSSE subholding gas tahun 2022. Untuk diketahui, lagging sama seperti target yang sudah saya jelaskan, yaitu number of accident atau NOAH 0, total recordable injury rate atau TRIS itu kurang dari sama dengan 0,11, proses safety event itu di level satunya sama dengan 0, illness fatality 0, total emission reduction lebih besar sama dengan 0,05% dari business as usual atau BAU tahun 2022. Kemudian total recordable incident security atau TRIS dengan kategori signifikan dan atau katastrofik sama dengan 0. Untuk leading indikator, partisipasi RCA itu sama dengan 100%, tindak lanjut RCA seperti 4 dan 5 itu 100%, tindak lanjut RCA seperti 3 85%, tindak lanjut RCA seperti 1 dan 2 atau housekeeping dan blok akses itu 75%. Observasi itu 100%, maintenance dan critical equipment 100%, function test safety critical equipment 100%. Oke, kemudian ada patrol 100%, revalidasi PHA 100%, tindak lanjut PHA 100%, ada verat 95%, kemudian pelaksanaan investigasi dan rekomendasinya 100%, hasil investigasi insiden atau personel dan properti jika ada ya. Kemudian TSAF itu 0,45%, fit to work level 3 dari 4, tindak lanjut medical check up 100%, merat 100%, HIRA 85%, tindak lanjut HRA 100%, pengelolaan air limbah domestik ya, 100%. Oke, selanjutnya pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 100%,
Serat 100%, tindak lanjut gangguan keamanan 100%, penggalangan keamanan 1 kali per bulan per wilayah, serat 100%, manajemen site visit 2 kali setahun, pelaksanaan HSSE atau CSC meeting 1 kali sebulan, temuan major SMK3PL SMK3P2L itu ada di 0. Selanjutnya, komitmen bersama anti narkoba dan peduli HIV/AIDS. Perusahaan gas negara TBK sebagai subholding gas menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba dan penyebaran HIV/AIDS berpotensi mempengaruhi kesehatan pekerja maupun masyarakat luas, mengancam profitabilitas dan produktivitas dunia usaha serta berdampak buruk terhadap pembangunan dan sumber daya manusia termasuk di lingkungan subholding gas. Untuk itu, kami bertekad menjalankan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan pengelolaan HIV/AIDS di lingkungan subholding gas sesuai dengan rekomendasi ILO atau International Labour Organization tahun 2010, Kemenakertran nomor 68 tahun 2004, Permenakertran nomor 11 tahun 2005 dan peraturan perundangan lainnya termasuk menghindari diskriminasi dan menjaga kerahasiaan status HIV/AIDS seseorang. Ya, perusahaan menjamin lingkungan kerja yang aman, sehat, serta terhindar dari risiko penularan HIV/AIDS dan peredaran narkoba. Kita memiliki 3 golden rule. Yang pertama adalah patuh, intervensi, peduli. Patuh ini kita mencerminkan terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan perusahaan. Ya, jadi kita mintakan kepada seluruh pekerja untuk dapat mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan di keproyekan. Kemudian intervensi apabila ya ditemukan tindakan atau situasi yang tidak aman, para pekerja diperbolehkan untuk melakukan intervensi, ya, menghentikan, kemudian meminta si pekerja yang atau tindakan atau situasi yang tidak aman tersebut bisa kita mintakan untuk diperbaikin segera sebelum dilanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah peduli, ya, pastikan lingkungan dan situasi, ya, lingkungan dan situasi di sekitar kita pedulikan, tentunya bisa dengan tindakan housekeeping, ya, dan lainnya. PGN memiliki 16 life saving rules. Yang pertama, tools dan equipment. Ya, pastikan peralatan dan perlengkapan layak pakai, terawat dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Safe zone position, pastikan Anda bekerja di area serta di posisi yang aman. Ya, ini yang kita minta untuk di elemen 1 dan di elemen 2. Elemen 3 adalah permit to work. Setiap pekerjaan wajib mempunyai izin kerja sesuai dengan resikonya. Ya, izin kerja ada berbagai macam, ada 7 yang kita terapkan. Kemudian isolasi. Pastikan energi sudah diisolasi sebelum melakukan pekerjaan dengan aturan logout dan take out dan discharge test, ya. Jadi ini pastikan untuk dijalankan agar kita dapat menjalankan pekerjaan dengan aman. Kemudian confined space. Pastikan Anda memiliki otoritas izin kerja yang valid sebelum masuk ke dalam ruang terbatas. Yang keenam, lifting operation. Pastikan operasi pengangkatan terencana, terawasi dan dilaksanakan oleh personil yang kompeten. Kemudian yang ketujuh adalah fit to work. Pastikan Anda memenuhi persyaratan medis dan fit untuk bekerja sesuai pekerjaan. Yang ke-8 adalah working at height. Pastikan tersedia alat pencegah jatuh, ya, alat pencegah jatuh saat bekerja. Kemudian yang ke-9, personal floating device. Pastikan pelampung digunakan saat bekerja di area yang memiliki potensi bahaya tenggelam. Kemudian sistem override, pastikan mendapatkan izin dan otorisasi sebelum melakukan override atau bypass, ya, atau menonaktifkan, ya, disabling si safety critical equipment. Kemudian yang ke-11 adalah asset integrity. Pastikan fasilitas telah dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sesuai dengan prosedur dan peraturan. Excavation, ya, itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13 gas test. Pastikan udara lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau kesulitan bernapas telah diuji dengan gas detektor. Ke-14 seat belt. Yang ke-15 adalah no alcohol illegal drug. Yang ke-16 adalah
while driving or walking, do not use phone. Jadi ini adalah life saving rules yang 16 yang harus dipahami oleh Bapak Ibu karena ada konsekuensinya jika dilanggar, yaitu pertama akan diberikan peringatan atau refreshment training ya. Itu untuk level pertama. Level kedua ya akan dikeluarkan sementara dari lokasi kerja jika mengetahui tapi tetap melanggar. Yang ketiga ada dikeluarkan permanen dari lokasi kerja jika pelanggaran berulang ya dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi ini sesuai dengan life saving rules yang kita mintakan agar diterapkan dan diindahkan, dipatuhi sehingga kita bisa menjalankan keproyekan dengan aman. Oke, demikian materi basic safety yang diakhiri oleh life saving rules. Semoga kita dapat jalankan dan diakhiri nanti dengan ujian sehingga nanti kita bisa memastikan pekerja sudah memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.